السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لو يغلق الباب هذا الباب يغلق فلا يخرج الانفراد. ايش خطأ؟ لا بأس. أخذنا فيما مضى في 3 أسماء من أسماء الله الحسنى، ألا وهي الله والإله. الله والإله بمعنى واحد، وكذلك الرب والرحمن. نعم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga para sahabatnya hingga dan orang-orang yang mengikuti hidayahnya pada sampai hari kiamat kelak. Kita telah membahas pada pertemuan yang telah lalu berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah dan Al-Ilah, dan keduanya maknanya satu. Kemudian kita juga telah membahas tentang nama Allah Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. وذكرنا فيما سبق أن هذه الأسماء الثلاثة تجمع في معانيها جميع أسماء الله الحسنى. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwasanya nama-nama ini, 3 nama ini itu mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. ولذلك ابتدأ بها في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا الاسم الأول، ربي العالمين الاسم الثاني، الرحمن الرحيم هذه بقية الأسماء. Oleh karena itu pada surat Al-Fatihah dimulai dengan 3 nama ini. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah, di situ ada penyebutan nama Allah. Rabbil Alamin, di situ ada penyebutan nama Allah, yaitu Rabb. Ar-Rahman Ar-Rahim, di situ juga ada penyebutan nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. نأخذ اليوم إن شاء الله أسماء أخرى من أسماء الله عز وجل. فعندنا الحي القيوم، هذان اسمان جليلان من أسماء الله سبحانه وتعالى. Pada hari ini kita akan membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Yang kita akan membahas nama ini. جمع بين هذين الاسمين في أعظم آية في القرآن الكريم، آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Dan 2 nama ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu ayat yang paling agung, atau ayat yang paling agung, yaitu apa? Surah ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. وهناك موضع ثاني جمع فيه أو اجتمع فيه هذين الاسمين، أول سورة آل عمران، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Demikian pula 2 nama ini juga dikumpulkan dalam satu ayat, yaitu permulaan dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
وهناك موضع ثالث جمع فيه بين هذين الاسمين في سورة طه، قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. Dan ada juga ayat yang ketiga atau letak yang ketiga dalam Al-Quran, yaitu pada surat Thaha. Allah berfirman wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan semua wajah pada hari itu tunduk kepada Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. هذه ثلاثة مواضع في القرآن الكريم جمع فيها بين هذين الاسمين العظيمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. Ini merupakan 3 tempat dalam Al-Quran yang mulia, Al-Quranul Karim, yang di dalam ayat itu dikumpulkan 2 nama ini, Al-Hayyu, Al-Qayyum. اسم الحي فيه إثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى. Di dalam nama Allah yaitu Al-Hayyu yang maha hidup, itu mengandung sifat kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala. ولما نذكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فإنا نذكرها على وجه التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى مع اعتقاد تفرد الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. Ketika kita menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyebutkannya dengan penuh keagungan, dengan tujuan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Yang Allah Subhanahu wa taala memiliki nama atau sifat tersebut. Dan kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang memiliki sifat yang mulia itu. ولا يأتي في أذهاننا أبدا مشابهة Allah Azza wa Jalla lil makhluqin. Dan jangan sampai timbul dalam pikiran kita atau otak kita, pemikiran kita, adanya kesamaan antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Allahu hayy wal insan hayy. Lakin hal hayatullah مثل حياة الإنسان؟ الجواب لا. Allah itu hidup dan manusia juga hidup. Namun apakah sama hidupnya Allah dan hidupnya manusia? Tentunya tidak sama. فحياة الله سبحانه وتعالى حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم. Maka hidupnya Allah Subhanahu wa taala adalah hidup yang sempurna, yang tidak disifati oleh ketiadaan. ولا يلحقها زوال وفناء، حياة دائمة. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah didahului dengan ketiadaan dan tidak pula akan ada kehilangan atau akan lenyap. Ini kehidupan yang sempurna. ولا يكون في هذه الحياة نقص وعيب. Dan kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kekurangan sama sekali. لكن البشر حياتهم مسبوقة بفناء. أين كنا قبل أن نحيا؟ كنا في فناء، لم نكن موجودين أصلا. Adapun manusia, maka itu hidupnya dia diawali dengan tiadanya dia. Dahulu ketika kita belum diciptakan, di mana kita? Tentunya kita tidak ada awalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. ونعيش في هذه الحياة ما قدر الله لنا أن نعيش ثم نموت. Dan kita hidup di dunia ini, di kehidupan kita ini selama Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk hidup. Kemudian kita akan mati. فحياتنا مسبوقة بعدم وآخرها موت. Maka kehidupan kita manusia ini itu diawali dengan ketiadaan, kemudian kita akan tiada, akan mati. وفي هذه الحياة يوجد الأمراض، يوجد التعب، يعني حياة ناقصة. Dan di kehidupan kita ini, di situ ada sakit, ya, ada capek, maka itu adalah kehidupan atau kehidupan kita ini adalah kehidupan yang kurang. لذلك في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذ الله سبحانه وتعالى السنة النعاس ولا النوم، لأن النعاس والنوم من صفات النقص
أما الله سبحانه وتعالى فله الحياة الكاملة. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati dirinya dalam ayat kursi, Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Dia tidak diambil atau dia tidak merasakan ngantuk dan tidak pula tidur. Maka kehidupan Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sempurna, yang tidak ada ngantuk di dalamnya dan tidak ada tidur di dalamnya. لما نقول أن حياة الله سبحانه وتعالى حياة دائمة أو حياة كاملة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى فيه صفات الكمال كلها، فطالما أنه حي إذن يعلم، يسمع، يبصر. نعم. Maka ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha hidup dan kehidupan Allah, hidupnya Allah itu kehidupan yang sempurna, maka di dalam sifat ini mengandung sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki segala sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah mengetahui. Lahu qudrah wa iradah, dan Allah memiliki kemampuan dan memiliki keinginan. yaf'al subhanahu wa ta'ala ma yasha. Allah berbuat sesuai dengan yang Ia kehendaki. Yarhamu man yasha. Allah menyayangi, merahmati orang yang Dia kehendaki. Yu'adzibu man yasha. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang yang Dia kehendaki. والذي يتصف بهذه الصفات هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. Dan yang memiliki sifat-sifat yang mulia ini, yang sempurna ini, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. قديما كان كفار قريش يعبدون الأصنام، يعبدون الشجر، يعبدون الأحجار. Dahulu orang-orang kafir Quraisy mereka menyembah berhala-berhala. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pepohonan. فهل يوصف أحد من هذه الأصنام التي تعبد بأنه حي؟ Apakah benda yang disembah ini seperti batu, kemudian pohon ini, apakah disifati padanya sifat kehidupan? الجواب لا. Jawabannya adalah tidak. فهذه الصفة تدل على من يستحق العبادة. Maka sifat ini, sifat kehidupan yang sempurna ini merupakan sifat zat yang pantas untuk diibadahi, yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. فالحي هو الذي يعبد ويركع له ويسجد. Maka Allah yang maha hidup inilah yang berhak untuk disembah dan berhak untuk kita rukuk kepadanya dan sujud kepadanya. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tawakkallah kamu kepada Allah yang maha hidup yang tidak mati. طب الحي الذي يموت هل يتوكل عليه؟ Apakah orang yang hidup kemudian dia akan mati, apakah kita pantas untuk bertawakal kepadanya, menyerahkan urusan kita kepadanya? الميت الذي ليس بحي أو الجماد ليس فيه حياة أصلا هل يستحق العبادة؟ Orang yang mati atau benda yang mati atau benda mati, apakah dia berhak untuk disembah, untuk kita bertawakal kepadanya? إذن الذي يستحق العبادة هو الله الحي الذي لا يموت. Tentunya tidak. Yang benar adalah, atau kalau begitu, bahwasanya yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup yang tidak akan mati. قال تعالى هو الله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal hayyu", dialah Allah yang maha hidup. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al hayyul, فادعوه مخلصين له الدين.
fad'uuhu mukhlishina lahuddin, maka berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan agama untuknya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah, pencipta atau penguasa, pemilik alam semesta. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. Di antara doa Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu lah aku berserah diri, wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku menyerahkan segala urusanku, wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku kembali, wa bika khasamtu, dan karena engkaulah aku memusuhi. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemahaperkasaanmu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Antudillani, aku berlindung kepadamu untuk agar aku tidak Engkau sesatkan. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkaulah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, dan jin dan manusia mereka akan mati. هذا الدعاء دعاء عظيم فيه بيان معنى حقيقة الحي، وأنه هو الذي يدعى، وأن من دون الله عز وجل من الجن والإنس فإنهم يموتون. Di doa ini ada hakikat untuk kita berdoa, dan hendaknya yang pantas untuk kita berdoa kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia dan jin, maka mereka tidak pantas kita untuk meminta-minta dan berdoa kepadanya karena mereka akan mati. الاسم الثاني القيوم. ما معنى القيوم؟ القيوم معنى أن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه مقيم لغيره. Nama yang kedua adalah Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha berdiri sendiri, dan dialah yang memberdirikan atau mengurus orang lain, mengurus yang lainnya. فالقائم بنفسه هو الغني. الله غني عن خلقه ولا يستغني عنه خلقه. Zat Allah Subhanahu wa taala yang maha berdiri sendiri, maka dia adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada yang lainnya, namun yang lainnya mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله لا تستغنون عن الله والله هو الغني الحميد. الله قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد من خلقه. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia semuanya, kalian ini adalah orang-orang yang sangat butuh kepada Allah, dan Allah lah yang maha kaya, yang maha mulia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia, mereka adalah orang-orang yang fuqara, orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah lepas dari kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah adalah Al-Ghani, yang maha kaya. Dia berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya, namun makhluknya lah yang butuh kepadanya. هل يستطيع الناس أن يضروا الله أو أن ينفعوا الله؟ Apakah manusia bisa membahayakan Allah atau memberikan manfaat kepada Allah? الجواب لا. Jawabannya tentu tidak bisa. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قيوم. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha berdiri sendiri. والله عز وجل قيوم لكمال قدرته. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha qayyum, maha berdiri sendiri karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai
ke 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 قوة al-qudrah, kekuatan atau kemampuan yang sempurna, kemampuan yang sempurna. وكذلك تدبيره لمخلوقاته. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam mengurus makhluk-makhluknya. انظروا في الكون، Silakan Anda lihat pada alam semesta ini. فضاء واسع فيه كواكب تجري وشمس وقمر. Alam semesta yang luas, ya, kita lihat di luar sana ada matahari, ada bulan, ada bintang, mereka beredar pada tempatnya masing-masing. كواكب متعددة تسبح مع بعضها تسمى يعني مجرة. Dan bintang-bintang semuanya beredar pada peredarannya. ويقول العلماء بين الفضاء مليء بالمجرات. Dan para ulama mengatakan bahwasanya alam semesta itu, luar angkasa itu yang sangat luas itu penuh dengan peredaran-peredaran bintang. الشمس تشرق في وقتها وتغرب في وقتها وتسير هي والأرض والكواكب بنظام دقيق لا يتخلف ولو لحظة. Kita melihat matahari, dia terbit pada waktunya, kemudian tenggelam pada waktunya. Dia, matahari dan bumi dan planet-planet yang lain berjalan dengan demikian rapi, demikian tertib, dan mereka tidak pernah luput semenit pun. Artinya mereka berjalan dengan penuh sempurna dan tidak ada kekurangan sama sekali. يقول العلماء لو خرجت الأرض عن مدارها واقتربت من الشمس ملي واحد لاحترقت. Para ulama mereka mengatakan seandainya bumi ini keluar dari jalur peredarannya, kemudian mendekati sedikit saja 1 mil saja dari mendekati matahari, maka bumi ini akan terbakar. من الذي يدبر هذا الكون؟ Siapa yang mengatur alam semesta ini? الله سبحانه وتعالى. Tidak diragukan bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. أو هو يسير هكذا بلا نظام ولا مدبر؟ مستحيل، تعالى الله عن ذلك. Apakah alam semesta ini berjalan dengan sendirinya, tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang mengaturnya? Maka ini mustahil, tidak mungkin. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Subhanahu wa taala, dialah yang mengatur alam semesta ini. فجميع ما في هذا الكون من سماوات ومن أرض ومن جبال ومن عرش ومن كرسي كله مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. Segala yang ada di alam semesta ini, baik langit, bumi, gunung, arsy ataupun kursi, mereka semuanya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. قال الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah itu memegang langit dan bumi agar keduanya tidak hancur, tidak lenyap. لا يمكن أن يختلف نظامهما. Tidak mungkin pengaturan alam semesta langit dan bumi ini untuk berselisih. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. من آياته الظاهرة التي يراها كل الناس أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن السماوات والأراضين قائمة به سبحانه وتعالى لأنه القيوم. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas yang bisa kita lihat adalah antaqumas samawati wal ardu bi amri, bahwasanya kita melihat langit-langit dan bumi ini berdiri dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan bahwasanya Allah itu Al-Qayyum, yang berdiri sendiri dan yang mengatur yang lainnya. فهو سبحانه وتعالى المتصرف في جميع المخلوقات المدبر لكل الكائنات. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur segala makhluk dan alam semesta ini.
إذا عرفنا معنى هذين الاسمين الجليلين الحي القيوم نعلم أنهما جامعان لجميع أسماء الله الحسنى. Apabila kita telah mengetahui makna dari Al-Hayyu Al-Qayyum, mana nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup dan Al-Qayyum yang Maha berdiri sendiri, maka kita mengetahui bahwasanya kedua nama ini mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. فالحي جامع لصفات الذات كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوه. Maka nama Allah Al-Hayy yang Maha Hidup dan kehidupan sempurna itu mencakup sifat-sifat zat Allah, yaitu Allah itu mendengar seperti pendengaran, penglihatan, pengetahuan dan lainnya. والقيوم جامع لصفات الأفعال من الخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة وغيره. Adapun nama Allah Al-Qayyum itu mencakup segala sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti menciptakan, mematikan, kemudian mengatur. وقد ورد هذان الاسمان الحي القيوم في أكثر الأحاديث التي فيها الإشارة إلى اسم الله الأعظم. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang dua nama ini yang mencakup tentang nama-nama Allah yang paling agung. اسم الله الأعظم كما جاء في الحديث الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. Yaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Apabila dia atau kita berdoa dengan nama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi, menjawabnya. Dan apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua nama ini, dengan nama Allah yang agung ini, maka kita akan diberi apa yang kita minta. ولذلك نعلم أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. Dan kita telah mengetahui bahwasanya nama Allah yang Subhanahu wa taala yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. فنكثر من ذكر هذين الاسمين في دعائنا. Maka hendaknya kita memperbanyak menyebutkan dua nama ini dalam doa-doa kita. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. فتقول يا حي يا قيوم ارزقني، يا حي يا قيوم اشفني، أو يا حي يا قيوم اشفي مريضي. أكثروا من الدعاء بهذين الاسمين. Maka hendaknya Anda dalam doa membaca atau menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ini. Kita mengatakan ya hayyu ya qayyum urzuqni, wahai Allah yang Maha Hidup dan Maha berdiri sendiri, berikanlah aku rezeki, sembuhkanlah sakitku, dan lain sebagainya. ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari hadis Anas bahwasanya ada seorang sahabat yang dia berdoa, kemudian dia mengatakan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan bahwasanya engkaulah bagimulah segala pujian. La ilaha illa antal mannan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang Maha memberi karunia. Badi'us samawati wal ardh. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai yang memiliki kemuliaan dan karunia.
Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri. Maka ketika mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, laqad da'a Allah bismihil a'zam. Sungguh dia orang ini telah berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab, yaitu nama yang apabila Allah diminta atau didoai, apabila seseorang berdoa dengan menyebut nama ini, maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan apabila Allah diminta dengan nama ini, maka Allah akan memberi. إذن بمعرفتنا أو تعرفنا على معاني هذين الاسمين العظيمين علمنا ما اشتمل عليه من المعاني العظيمة الجليلة، ولنحرص أن نكثر من تطبيق ما الفائدة التي استفدناها، وذلك من أن نكثر في الدعاء بأن ندعو الله عز وجل بهذين الاسمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، ونسأله بأنه الحي القيوم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dengan demikian kita telah mengenal dan telah mengetahui makna Al-Hayyu Al-Qayyum, dua nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung ini. Dan hendaknya kita mengamalkan konsekuensi dari dua nama ini, yaitu dengan cara kita memperbanyak menyebut dua nama ini ketika kita berdoa. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup yang Maha Berdiri sendiri, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk bisa memahami agama ini dan bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Ya, silakan barangkali yang mau bertanya. Oke. في حال الشدة هل هذا الحديث ثابت بأنه يعني في الصلاة؟ لا، بل جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا في حال الشدة، في حال الكرب. نعم. Jadi, apakah doa ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni dan seterusnya, apakah doa itu khusus untuk zikir pagi dan sore saja? Maka saya mengatakan tidak, bahkan itu bisa dipakai ketika dalam kondisi sulit, Ya, barangkali lain. Ada pertanyaan? Silakan. Bisa berkaitan dengan pembahasan atau yang di luar pembahasan, silakan. Cukup kajian ini. Allah Ta'ala a'lam. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.